gue akhirnya tahu ini gue lagi menghadapi masalah besar saat aku menerima SMS, maaf untuk saat ini The Groove sudah tidak bisa lagi bermain bersama Rika Ruslan. Terus dijawab lagi oleh si IO temanku, tapi kliennya mau Teh Rika. Maaf, kita cuma mau dengan konsep ini dan kita mencari yang mau-mau aja. Nggak, waktu kamu keluar, kamu masih boleh nyanyi lagu ciptaan kamu nggak? Waktu itu mereka bilang ya kalau bisa sih jangan terlalu mirip ya, karena nanti kan terjadi tuh gimana? Jangan terlalu mirip. Ketemu di Bandung mungkin nggak ada yang tahu ya gue sakit. Suara gue nggak bisa balik, gue setengah fales. Mas Ahmad terus dorong, mak gue akhirnya sering nemenin gue tidur karena kayak luka dulu tuh keinget semuanya ya. Nggak, kayak gue ngerasa bahwa oh berarti teman-teman gue waktu 2005 ngeluarin gue terus nyuruh gue balik lagi tuh nggak tulus hati gitu, betul-betul memang hanya perlu pekerjaan doang. Atau lagu Izinkan Aku Menyayangimu yang Iwan Fals itu gue bikin saat bapakku dimasukin ke tiang lahat, terus gue pegang emak gue, wanita kuat yang ngegedein kita semua. Dan gue waktu itu nggak bisa ketemu bapakku sampai gue telepon, jangan ditutup, gue mau lihat belas karena gue tuh deket banget sama babi gue. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Saya kembali lagi akhirnya setelah lama sekali ya. Sekarang hari ini saya sudah kedatangan Rika Ruslan, seorang pencipta lagu, penyanyi yang sudah tidak asing lagi, yang sekarang sedang viral, seling sekali viral gitu ya, berkaitan masalah apa sih namanya, hak kekayaan intelektual gitu ya, pencipta lagu dan berbagai macam. Dan yang terakhir kan ya, yang lagi hits diperbincangkan adalah Rika Ruslan melarang The Groove untuk menyanyikan lagu harus dahsyat gitu ya. Terakhir di postingan yang ramai nih ya, aku tandai di sini ya kan, ada netizen ya kan, nge-tag ke Instagramnya The Groove ya kan, tanya, Teh Rika udah nggak boleh nyanyi, nggak boleh The Groove nyanyiin lagunya Teh Rika lagi, gimana dong gitu ya. Terus jawabannya adalah tenang aja, masih ada hits lainnya gitu ya. Terus dibalas, nih 2 hari yang lalu masih nyanyiin lagu. Itu apa sih ceritanya sebenarnya? Itu ada apa lagi gitu? Ada apa lagi gitu? Udah ngomong kan padahal sebetulnya sudah dikasih ultimatum tuh, tidak boleh lagi menyanyikan lagu. Sudah. Jadi kan awalnya setelah terjadi perselisihan itu ya, mereka tidak mau lagi satu panggung sama aku berstatement ke manajemen, melayangkan surat sebelum aku ngumumin, ya sudah, kalau sudah tidak mau lagi satu panggung berarti gak usah bawain lagu gue gitu. Iya dong. Barat katakan bikin perusahaan barang, ya diambilin lah barangnya semua. Iya gitu kan. Tapi mereka masih terus membawakan lagu aku, terus aku pergilah ke LMKN untuk mengecek semua prosedural yang diharuskan dalam penggunaan izin performing right, bahwa di situ di undang-undang dikasih tahu bahwa lagu itu memang harus izin, bayar semuanya, bahkan nyanyi segera. Ya, jadi tidak ada tunda setahun. Kita cek semua, tidak ada satupun yang bisa memberikan data tentang izin-izin tersebut dan pembayaran tersebut. Jadi akhirnya aku sudah kuat ya untuk melarang, karena buat aku angka ekonominya jadi tidak ada. Dari performing right yang memang harus dikumpulkan lembaga itu juga tidak ada ya, kecil. Kemudian niat baik dari pihak manajemen juga ke manajemen saya tidak ada. Yang ada lagunya dipakai terus. Memang waktu itu ada sempat sih, kan aku ini bukan hanya penyanyi dan menulis lagu, tapi founder juga. Mendirikan satu band kan susah, kayak Fanny lah bikin image seperti ini tuh kan ini susah ya, mata mulut gitu ya, susah sekali. Harus membutuhkan konsistensi ya kan. Nah, jadi aku memang meminta waktu itu, oke, kalau lu semua sudah tidak mau lagi satu panggung aku, berarti ada satu yang harus diberikan lah sebagai
kompensasi karena aku mendirikan, ikut capek membangun buku dari nol sampai jadi besar. Dan buku kalau dibawakan ada sekian rupiah. Mereka juga menego yang menurut aku wah ini terlalu kecil lah untuk gue. Bukan terlalu kecil ya, maksudnya gue cuma mau ngasih tahu bahwa nggak boleh begitu loh gitu. Sebetulnya bukan uang sih awalnya fan buat gue tuh nggak ada, sampai sekarang juga bukan uang. Lebih ke gue pengen ngecek apa sih temen-temen sayang ke gue sebagai kakak. Mengingat mendirikan band ini dari nol susah banget. Satu kamar geroyokan bareng-bareng, satu mobil geroyokan bareng-bareng. Kok lu bisa begini? Jadi gue tes pakai itu tadi semua. Satu pemilihan, oke, manajemennya kita pisah supaya aku lebih nyaman karena gue udah gak ngerasa bisa ngobrol dengan manajernya dia. Dua, nggak dipilih juga, ya udah coba gue pones pakai lu harus bayar lagu gue. Itu marah-marah cewek aja gitu ya, ngambek-ngambek gitu ngambek kan. Kita kan kalau udah marah banget tuh ada stepnya dulu sebelumnya. Gue cuma pengen tes aja gitu, lu gak inget ya kita makan super mie satu kotak bareng-bareng hihi di hotel di kota dulu, di tempatnya si Ali Akbar, kita bareng-bareng rumusin band ini, ganti baju di tempat yang ya udah lo zaman berjuang, lebih kayak itunya sih Van. Itu juga enggak kayak gue ngerasa bahwa berarti teman-teman gue waktu 2005 ngeluarin gue terus nyuruh gue balik lagi tuh nggak tulus hati gitu, betul-betul memang hanya perlu pekerjaan doang. Nah setelah saya ngelihat 9 kali dimainkan nggak ada izin, nggak ngomong juga ke manajemen, aku cek juga di LMKN tidak ada bukti segala macam, saya merasa bahwa udah saatnya mungkin gue tegas untuk membela hak penulis lagu. Jadi ini bicara bukan tentang The Groove lagi, tapi untuk membela semua penulis lagu yang saat ini memang royal sistemnya dan martabatnya ya, hak moralnya dia benar-benar enggak diperhatikan dan dihargai. Ini lebih ke aku ingin menegakkan itu karena kayaknya ini terakhir yang aku tulis itu sudah saya umumkan, udah diundang di mana-mana. Lu masih tetap bawain dan tidak punya niat baik juga untuk mau-WA manajemen gue, berarti sudah ini harus kita lanjutkan. Jadi ternyata sebenarnya masalahnya yang dirasakan kompleks sampai akhirnya perjuangannya itu juga membawa seluruh pencipta lagu gitu kan, kasarnya begitu ya, dari yang personal. Jadi akhirnya ini iya. luar biasa ya. Karena setelah kita ubah-ubah kan aku ada masalah itu dari bulan Maret ya. Maret dengan manajemen ini. Maret 2022 ya. 2002. Gue bener-bener ngikutin prosedur semua. Enggak kayak Dani itu jedar marah gitu ya. Kalau aku ngikutin semua. Gue coba dulu ngobrol, gue ketemu mereka ada 3-4 kali untuk ngomongin baiknya begini, baiknya begini. Sampai akhirnya lawyer aku dengan manajemen bilang coba datang dulu ke LMKN, coba cek, datang dulu ke WAMI. Gue datangin dengan sabar dan gue cuma ngeliat oh ternyata penulis lagu itu nggak ada sesuatu yang harus membela gue gitu. Sampai gue melihatnya tapi ntar dulu kata Profesor Agung semasa kami nolak ya ada pasal 9 coba dibaca gitu. Oh itu dari gue cuma nulis lagu biasa, gue sampai baca semuanya, pasal 9, pasal 23, pasal 87, PP 56. Ini kenapa jadi begini semua? Akhirnya kita menghadap ke Dirjen Hak Cipta, kita ketemu juga ke Menteri. Jadi aku juga pengen tahu karena buat gue ini kayaknya harus ada yang dibenerin gitu. Orang-orang awam gitu ya pengen taunya emang bisa gitu ya pencipta lagu tuh melarang lagunya dibawakan oleh orang-orang tertentu gitu, personel tertentu. Itu bisa begitu. Apalagi kan ini lagunya udah jadi satu, udah sama aransemen musik dan lain sebagainya gitu. Itu memungkinkan nggak sih itu sebetulnya? Kalau ngelihat kita undang-undang hak cipta ya, pasal 9 itu bisa. Memang kemudian tiba-tiba jadi ambigu karena ada pasal 23 dan 87 yang tidak usah izin kalau sudah kepada pencipta. Kalau sudah izin bayar segera wajar. Oh itu nggak perlu izin tuh? Ya maksudnya kayak tampil di off air gitu ya. Selama IO-nya sudah mengajukan izin, sudah bayar, udah boleh nyanyi itu. Ya. Itu pasal tapi itu. Sudah bayar ya? Sudah bayar dan sudah izin. Sudah izin. Makanya yang 9 kali itu aku cek. Ternyata
Tidak ada semuanya. Belum izin dan belum bayar. Ya kalau mereka menyalahkan IO, sekarang saya cuma ngomong gini, kan ini lagi bermasalah. Kalau memang lu sayang sama temen lu jangan naik panggung dulu sebelum IO membereskan ini. Jangan cari enak dong. Berarti kan cari enak. Kalau akhirnya tampil tanpa tahu bahwa temen lu ini yang mendirikan band ini, yang nulis lagu malam-malam gak tidur, haknya belum nyampe gitu. Aku cari tahu dulu semua, dan setelah itu tidak ada dan segala macamnya tidak bisa kita buktikan, ya gue akhirnya harus menjaga anak-anak gue. Makanya gue selalu bilang, ini anak-anak gue ciptakan semua ada kisahnya. Anak-anak tuh mesti ciptaan lagu. Ciptaan. Misalnya nih, lagu Sepi, itu saat itu kan gue umur sekitar udah umuran lah ya. Gue tuh patah terus, cintanya tuh gak pernah nyampe gitu. Karena waktu itu kayaknya di angkatan gue itu kalau penyanyi di kafe itu bahaya ya kalau dinikahin. Untuk mertua tuh kayaknya gak mau ya. Oh, anaknya nyanyi-nyanyi di kafe gitu. Si mertuanya. Iya. Jadi gue waktu itu harus memilih antara gue mau menikah atau gue tetap berkarir. Nah, si lagu Sepi itu dibikin karena gue sakit hati banget. Kenapa sih? Ada apa sih sama jadi penyanyi? Sama aja kok sama pekerjaan yang lain. Gak akan jadi nakal juga kalau kita tidak mau nakal. Pekerjaan yang lain juga bisa jadi nakal atau tidak. Terjadi lagu Sepi itu kesedihan gue, kemarahan gue karena gue gak jadi nikah di tahun segitu. Jadi pada saat lagu Sepi itu dinyanyiin kan flashback ke kisah hidup yang gila ya, jadi seniman di perempuan di Indonesia tuh belum bisa. Nah, kata siapa lagu itu tidak ada korelasi dengan batin penulis. Kalau ada yang ngomong ya itu kan udah disiarkan, berarti sudah dong. Nggak bisa, itu punya kisah yang membuat gue merinding pada saat dia nyanyi lagu itu tuh ingat. Lagu Hanya Karena Cinta tuh lagu terakhir yang sebelum gue dikeluarin dari The Groove. Itu kan gue dulu pacaran beda agama. Gue harus memilih emak gue atau dia. Dan gue tidak ada masalah dengan pacar gue ini. Berat banget dong. Pemilihan yang menurut gue butuh bertahun untuk akhirnya bilang oke, kita selesai. Ya, nah ini kenapa gue ceritain, karena sebetulnya hubungan penulis lagu dengan lagunya itu deep banget tuh. Jadi kalau sekarang gue menegakkan tentang hak penulis lagu eksklusif, itu kayaknya harus, karena si penulis lagu pasti ada kisah. Atau lagu Izinkan Aku Menyayangimu yang Iwan Fals, itu gue bikin saat bapakku dimasukin ke tiang lahat. Terus gue pegang emak gue, wanita kuat yang ngegedein kita semua. Dan gue waktu itu nggak bisa ketemu bapakku sampai gue telepon, jangan ditutup, gue mau lihat The Last. Karena gue tuh deket banget sama babi gue. Gue kalau cerita ini selalu sedih gitu, karena perjuangan gue sampai ke titik ini tuh bukan gampang. Gue orang biasa, keluarga gue nggak ada yang di seni ya, bukan anaknya siapa atau gue punya uang. Betul-betul berjuang, fan. Betul-betul berjuang pengen jadi penyanyi yang bisa nulis tuh penolakannya banyak banget. Yang gue tulis di video klip dahulu tuh betul apa yang terjadi itu. Jadi waktu Bang Iwan nanya ini lagu tentang siapa nih, tentang papiku, kok ketemu ya dengan gue juga baru kehilangan Galang. Itu jadi kayak Tuhan nemuin. Dan kenapa gue mau sekarang cerita supaya semua itu tuh ngerti loh, penulis lagu tuh gak bisa dihapus haknya. Mereka itu kadang-kadang seperti ini loh. Gue tiap nyeritain lagu Izinkan atau cinta-cinta gue tuh sedih. Gak ada orang yang mau gagal dalam pernikahan. Gak ada orang yang mau tidak punya anak seperti gue, atau ditinggalin bapak dalam kondisi masih kecil. Gimana gue sekarang membiarkan orang membawakan lagu gue dengan kondisi mereka juga tidak menghormati gue sebagai penciptanya. Tolong dimengerti itu gitu. Jadi gue bilang di depan menteri, ini bukan persoalan uang lagi. Kalaupun ada orang yang menyakiti aku mampu membayar uang ini, lagu ini besar, saya sudah tidak mau karena aku sudah terluka. Gitu. Jadi ini ya kenapa gue sekarang mau, supaya orang tahu bahwa penulis lagu itu hatinya sangat halus betulnya. Gitu. Jadi hak eksklusif pencipta lagu itu artinya bahwa lagu yang diciptakan itu melekat pada pencipta lagunya. Walaupun pencipta lagunya sudah meninggal pun, betul. Tetap kalau ada orang yang menggunakan itu, akan ada tetap hak ekonomi yang harus diberikan kepada ahli waris. Jadi nggak tiba-tiba jatuh ke mana atau ke langit dan nggak turun-turun duitnya gitu. Dari aku meninggal nanti 70 tahun
masih tetap hak waris aku mendapatkan. Kalau kayak aku nggak punya anak, berarti kan saudara-saudara saya. Nanti setelah 70 tahun aku meninggal pun masih bisa dinego kalau ternyata lagu itu tetap masih ada hak ekonomi. Itu kata menteri juga kemarin menyatakan seperti itu. Jadi mungkin tidak ada yang pernah mau punya masalah seperti saya dengan teman-teman yang satu perjuangan. Tidak pernah terpikirkan di kepala saya atau saya cari sensasi, no. Tapi mungkin ini Tuhan memberikan satu wacana baru. Karena sudah terlalu lama penulis lagu ini tidak diperhatikan oleh semuanya. Sistem royalti yang belum jelas, pendapatannya juga belum jelas, dan orang semua penggunanya bilang kan ada royalti. Coba kita buka-bukaan berapa royalti diterima oleh penulis. Sampai kemarin saya bilang ke supir aku, gedean kamu loh pendapatan daripada ibu. Dari royalti? Ya, Royalti yang di digital atau yang di off air? ya di off air. Di off air. Di off air. Digital juga sebetulnya ya masih so-so sih, tapi lebih kecil yang off air. Jadi makanya memang ini harus diluruskan. Kalau saya melihatnya ini cobaan bukan hanya untuk saya sendiri, memang harus kita teruskan. Karena anak Feni juga nyanyi ya dan penulis lagu. Kalau kita tidak perjuangkan, ini akan loss. Tapi kayaknya kalau kita bicara dengan penulis lagu-lagu tuh kayak dapat saudara. Karena tadi saya bilang, saya lagu izinkan tuh aku bikinnya sampai aku netes di belakang melihat ibuku yang masih menerima semua datang, padahal hatinya sakit sekali. Jadi saya selalu di show bilang cinta pada orang yang kamu cintai selagi masih ada. Karena kalau sudah tidak ada, oh gimana kayak gini. Boleh nggak nyanyi sedikit? Oke. Sayangku, wow, 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 dengan Jadi itu ya istilahnya adalah anak-anak. ya. Tapi ada satu ya yang aku mau kasih tahu ya. Nah, aku tuh kan deket banget sama mamiku tuh orangnya tegas, keras istilahnya. Kalau gue sakit aja nih obat, dia nggak pernah ngasih atau nyuapin karena dia tuh kepengen semua anak-anaknya itu mandiri gitu. Kalau papiku dia lebih rapuh, lebih ini. Jadi sebelum dia meninggal itu, seminggu sebelum saya tour sama The Groove, dia datang ke tempat aku bawa buku, bawa makanan kesukaan aku dari Sukabumi. Aku boleh ikut. Sampai mau pulang, kenapa sih kamu kalau ngomong sama si bungsu? Dia tuh beda gitu. Dia datang, dia ceritain, dia kasih buku agama segala macam, sampai dia ngomong, Papa nitip ya, perjuangan kamu untuk jadi seniman itu kan tidak mudah. Kamu tidak disetujui oleh keluarga besar, kamu juga jadi perempuan yang tahu pengen ngapain, itu jadinya keras banget. Karena tuh, untuk nyampe ke tujuan kan kita mesti berjuang. Tapi kamu tahu nggak, nanti suatu hari kamu akan tahu kenapa Tuhan memberikan talenta ini ke kamu, dan kamu harus berjuang di situ. Jadi waktu kemarin aku dapat masalah ini, aku cuman kirim doa ke papiku. Ini mungkin saatnya. Ini mungkin saatnya saya harus melakukan sesuatu untuk negara ini, untuk teman-teman penulis yang memang tidak bisa bersuara. The Groove ini hanya kerikil. Sisanya yang besar adalah memang agenda yang harus diselesaikan oleh para penulis. Ya, satu hal bahwa sebuah karya ini lahir dari istilahnya kayak mutiara ya, dari luka gitu, ataupun juga ada kegembiraan, itu cerita macam-macam cerita di situ hingga menjadi sebuah karya. Tapi di sisi lain juga kan ini perlu diperjuangkan karena itu tadi mungkin mereka bisa cerita tentang bagaimana keluarga para penyanyi, pencipta lagu besar gitu, yang lagunya sampai sekarang masih diingat orang, tapi justru hidupnya itu bersusah payah. Ya, ada cerita. banyak sih sebenarnya dari setelah kita mendapatkan kekompakan untuk berjuang di penulis ini, satu persatu teman-teman dan saya juga di DM oleh beberapa anak-anak dari penulis lagu yang lagunya sampai sekarang malah dikibarkan di Indonesia untuk jadi lagu kesemangatan dalam suatu acara atau apa. Mereka juga akhirnya menghimbau kita untuk bikin asosiasi penulis lagu karena mereka tidak ngerti juga secara legal. Mereka juga mungkin dulu kurang ngobrol juga sama papanya bagaimana harus ngurusin, atau istrinya juga nggak ngerti nih gua harus ngurusin. Nah, jadi kayaknya memang saya ini kembali lagi menjadi perempuan. Ada Dewi Lestari juga ya, ada Meli.
untuk ngumpulin semua penulis, yuk kita bikin asosiasi, sehingga pengaduan-pengaduan itu tadi saya baru ketemu dengan Minola Sembayang, dia juga sudah mengiyakan untuk jadi kuasa hukum kita semua dan beberapa lawyer juga untuk akhirnya agar kalau ada seperti ini memang ada penyelesaian. Nah, kalau dibilang tentang royalty system ya memang sekarang seharusnya kan yang ditentukan tuh sekarang oleh menteri itu 2% ya. Dari totally produksi. Misalnya kalau tiket itu 2% dari yang terjual. Ibarat kata kalau tiketnya laku ya 100 juta cuma 2%. 2% itu untuk diberikan kepada seluruh pencipta lagu yang lagunya hari itu dibawakan. Hari itu dinyanyikan. Iya. Jadi kalau misalnya dari pagi sampai malam nih, berarti ada banyak dong ya. Iya. Misalnya tiketnya laku 100 juta gitu ya kan, cuma 2%-nya. Iya. Berarti sekitar 10 juta. Enggak, 2 juta. 2 juta. Persen ya, 2 juta. 2 juta. Dikasih ke semua lagu yang dinyanyikan dari pencipta lagu yang lagunya dinyanyi dari pagi sampai malam. Jadi Berapa? bisa bayangkan kalau misalnya ada penyanyi yang hari itu dibayar 100 juta atau 50 juta atau 10 juta aja. Yang paling murah nih. Iya, 10 Penyanyi juta. dibayar 1 juta. Ya, penulis lagu 10 juta untuk seluruh lagu yang dibawakan hari itu. Padahal kalau nggak ada lagunya, Iya. penyanyinya Iya. nyanyi apa? Ada sound system, ada lighting, ada panggung, ada penyanyi, nggak ada lagu, nggak bisa beli. Oke. Nah, sekarang mari kita belajar ya. Mumpung aku kan lagi ala-ala jadi produser nih ya kan. Kalau wedding, Kalau wedding 2% dari produksi wedding hari itu. Kan mual aja berapa ya? Coba sekarang aku tanya. Nah, Mau wedding berapa ya? Paling murah sekarang. Coba Aduh, Mbak. nggak tahu, aku make up sendiri loh. Nyanyi satu band sampai gimana? Mual untuk wedding berapa? Mau untuk wedding berapa 2 sampai 5 pengantin. pengantin tergantung. Iya, Kalau tergantung. paket itu kan bisa, kalau paket apa adat segala ya 20 juta lah. 20 juta. Kalau misalnya itu 2% dari 20 juta bukan dari nilai produksi semuanya. Oke. Gitu. Oh, itu wedding pun juga dihitungnya tapi cuma 2% juga dari Semuanya sini. apapun 2%. Kalau kawinannya sederhana tapi nyanyinya banyak, Tetap 2% dari kelurahan. Makanya, nah kalau kafe itu hitungnya adalah 6.000, 60.000 satu kursi untuk 1 tahun. Hah? 1 tahun, satu kursi. 60.000. Nah, kan. Jadi kalau kafenya kecil ya berarti kan kecil bayarnya. Cuman dikit kursinya ya. Sebetulnya penulis tuh baik aja ya, diem aja gitu. Karena ayo dong, yang penting regulasi dulu. Kecil pun. Kalau kecil tapi sering dan rutin itu lama-lama jadi banyak. Sebenarnya bukan masalah nilai berapa persennya, tapi selama ini pencatatannya, pengumpulannya itu yang belum tersistem dengan baik gitu ya. Betul. Nah, berarti kan di sini kalau kita lihat kemarin laporannya itu sangat kecil sekali kita dapetin. Dapat berapa sih seorang yang lagunya? Ada 140.000. Satu konser. Sehari, setahun, sebulan, seminggu. Tahun. Satu konser. Untuk yang performing right ya. Iya, untuk yang off air ya. Ada yang 400.000. 400.000 Iya. setahun. Padahal ini lagu hits nih ya, seorang lagunya Rika Ruslan nih, 150.000. Ya sekitaran lah ya, hampir segitu. Jadi kita kemarin penulis ngumpul, kita buka-bukaan segitu. Nah ini kenapa aku ngomongin, karena kan selalu gini, kan enak dari performing right. Kan penyanyi juga ada hak terkait. Jadi kan ada lembaga namanya Papri, itu untuk hak terkait untuk penyanyi. Risindo untuk yang ngisi-ngisi. Produser ada ada itu semua hak terkait. Jadi kalau kita kita jabarin dulu ya satu-satu ya. Produser ya. Ini satu produksi nih ya kan, ada pencipta lagu. Itu yang ngolek namanya Wami, KCI, sama dangdut satu lagi apa ya? Rai. Rai. Oh, jadi jenis musik beda lembaga. Oke, itu untuk cipta lagunya. Oke. Berapa persen kalau dari off air? Ya pokoknya totally 2% untuk semuanya yang 11 LMK ini. Bukan 1%. Jadi ambil 2%. Bagi ini semua? Ini lagi 11 LMK. Astaga. Oke, ini baru pencipta lagu ya. Suara penyanyi dapat Ada di Papri. ini suara doang ya. Oke, terus ini master copy. Yang lagu udah ada musiknya, udah direkam. Produser berarti. Produser Selmi. Terus apa lagi? Yang ngisi-ngisi. Musik musik director apa segala macam itu. Segala macam. Arranger. Sindo. Sindo. Ada lagi? Ada lagi dong, aku lupa. Pokoknya ada 11 aja lah.
Udah itu ya, komponennya itu. Ya. Itu komponennya dari satu lagu tuh ya berarti kan? Satu lagu itu yang sudah dinyanyiin itu komponennya dan itu 2%. Iya, 2% Dibagi semuanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya maaf ya, mantan band gue bilang, kan Rika enak dari penulis, lu juga kenapa nggak daftar di sini? Dia penulis Papri, apa tadi? Presino sama Papri. Aku juga dapat. Berarti salah sendiri sebetulnya equal jadinya. Kalau lagu itu dibawakan, penulis dapat, suara dapat suara. Jadi penyanyi sebetulnya dapat 2 kali. Satu dari sendirinya dari Penampilannya dia itu. sama dari royalti. Nah kalau penulis lagu cuma dapat dari royalti satu aja. Nah kalau uangnya kecil sekali, Iya. yang dikasih terus kita dapat dari mana lagi? Tuh cerita. Astaga, 2% dibagi 11. Kemarin ada pertanyaan bagus. Ini kalau Rika diiyakan bisa melarang, berarti semua akan melarang. Iya, nggak boleh dinyanyiin Mita. Aku nggak suka kan gitu ya. Kayaknya tidak mungkin. Nggak mungkin. Kan ada hak ekonomi. Misalnya saya melarang The Groove nih, berarti hak ekonomi gue nggak dapet dong. Oh, oke, iya. Rugi dong kalau saya melarang banyak sekali. Iya, betul. Mungkin saya harus sudah punya pulau sendiri ya, saya duduk di atasnya. Anda sebenarnya kebutuhan Anda lah. Enggak, jadi nggak mungkin. Pasti larang-melarang itu terjadi karena kayak tadi, prinsipal. Dan saya pendiri band itu. Lihat deh, hampir semua yang terjadi masalah itu adalah band yang mendirikan. Badai, Krispati, Dani, dengan Once, aku dengan grup. Kalau dengan penyanyi yang personal gitu nggak, karena bisa ngobrol. Ari Lasso buktinya sama Dani baik-baik saja sampai sekarang bisa. Jadi perlu keterbukaan di sini kan. Tadi aku bilang saya juga sampai ke sini lama banget ya. Sampai orang ngomong, oh Rika ikut-ikutan Dani. Enggak, gue dari Maret masalahnya. Tapi aku mengikuti jalur yang benar karena gue merasa bahwa 7 yang ada di dalam 6 sekarang, 6 yang di dalam itu adalah saudara-saudara saya yang hidup kita hampir 25 tahun lebih banyak bersama dibanding sama keluarga. Tega nggak ya gue mau persoalkan ini? Sebenarnya Sebetulnya kata siapa gue legowo, kata siapa gue ketawa-ketawa santai, nggak tanya Mas Angga. Dari Maret persoalan gue itu gatel-gatel, muntah, sakit perut, kesel, nggak bisa keluar rumah, cranky, ngajar gue nggak bener, itu terbawa. Sekarang gue bisa ngomong karena gue lebih tahu bahwa tadi, oh iya bener kata bagai gue, ada hal yang harus gue perjuangkan di negara ini hanya kerikil kecil. oke. Sampai ngalamin stres begitu. Ya, setiap gue ketemu orang tiba-tiba, wah nggak ada, penulis sudah selesai gini-gini, muntah gue, kesel gue, melihat lagu gue dibawain, sakit di sini gue, kok bisa begitu ya gitu. Jadi kata siapa Rika ini jadi glowing? Ya akhirnya gue harus recovery karena gue harus kerja, harus berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Oke. Jadi sebenarnya Itu yang terjadi di tahun lalu di bulan Maret itu. undangan itu kan dari gue ngomongin di Instagram sudah ada, kan gue tolak semuanya. Kalau gue mau mencari momentum dan ingin menaikkan nama sendiri dan sensasi, mungkin dari kapan Fanny pernah ngundang aku pun aku sudah Desember. iya, tapi aku kan lah nggak mau lagi karena satu, buat gue harus menimbang karena kan gue bilang ke teman-teman di The Group pun waktu itu, nih gue udah pernah dipecat sama lu 2005. Nah, pertanyaan gue, semua nih yang komplain ke gue, waktu 2005 gue dipecat, gue tuh seorang diri, nggak punya band, lu juga nggak mikir gue hidup makan dari mana? Kita menuju ke vintage tikap. Apa yang terjadi sebenarnya di tahun 2005 itu kan cerita yang aku belum dengar ya. Kalau yang 2022 kemarin aku udah dengar tuh, ya kan? Dan gak kecocokan ya manajemen, ya kan? Sampai akhirnya bisa deh manajemennya, ya kan? The Groove pakai manajemennya itu, Rika pakai manajemen lainnya. Sampai akhirnya muncul statement bahwa, The Groove sudah tidak bisa lagi satu panggung dengan Rika Ruslan. Ada lo statement kayak gitu ya. Tapi lagunya tetap dibawakan gitu ya. Itu salah satu yang memicu lah tadi di samping proses-proses lain. 2005 itu ada apa? Jadi waktu itu kan album 1 ya, hitsnya kan dahulu 1 Metriku, 2 tuh Sepi sama Hayalan, itu booming yang nggak ada. 2 kita itu sampai main di setiap hari 1 minggu sampai 5 kali sampai 6 kali sehari lah libur. Saya juga tidak tahu, mungkin ya itu ya, kalau saya rasain sekarang memang kalau ada orang yang nulis Rika itu perempuan alfa, oh iya kali ya. Saya nggak ngerti juga alfa itu apa ya, tapi buat aku
Hampir mungkin semua penulis lagu itu dia pada saat mencipta dia punya gambaran harus melakukan apa. Tapi kalau kita balik ke sejarah pendirian The Groove itu, dulu nama kita tuh bandnya namanya Odyssey itu Yuke. Saksi hidupnya ada Kamerina Puspa yang suka dandanin aku. Yuke mintarin cariin dong penyanyi yang bisa nulis lagu karena maunya rekaman. Dan dia bilang, Rik, lu daripada ke Jakarta bawa lagu-lagu lu ditolak, tuh ada band yang nyari penulis. Karena dia tahu saya tidak bisa nyanyi di kafe, tidak izin keluarga saya. Nggak boleh kalaupun mau rekaman. Gue tuh sebelum sama audisi sama The Blue tuh gue udah ke Jakarta. Ada beberapa label yang ingat ketemu gue, kan tau gitu gue ambil Rik. Nyesel Mas Anop ya ketawa ya. Gue udah bawa tuh si lagu dahulu tuh ya. Kalau gue hayalan gue adjust memang liriknya di ujung, tapi nadanya sudah ada. Tapi dahulu tuh udah begitu dari awal bikin. Nah akhirnya gue bilang oke Kak, tapi berarti kita harus latihan dulu nyari teman-teman yang lain, pergantian personal sampai akhirnya jadi si The Groove ini. Jadi dari awal tuh cangkirnya gue udah taruh nih, mau biru ada kembang-kembangnya, gue nggak mau. Saat waktu itu sempet loh ada di cafe main harus ada requestan lagu 2-3, gue sampai nge-hire satu penyanyi namanya Halvi hanya untuk bawain lagu request karena gue tuh memang nggak mau. Gue nggak bisa, gue nggak bisa nyanyi itu, udahlah Halvi aja karena memang dia jago nyanyinya. Kalau gue kan bukan penyanyi real, gue lebih penulis. Oh gitu. Ya. Kirain emang nggak mau. Nggak bisa, bukan nggak mau daripada jelek. Nah, fokus gue kan untuk direkaman. Oh oke. Itu pas masih Odyssey nih ya. Ya, kemudian di The Groove juga sama. Nah, dikerucutkan. Akhirnya kita bilang ya udah karena memang mendirikannya maunya acid jazz flavornya, ya kita bawain lagu Incognito, Jamiroquai, Brandon Heavy, Ada konsep tuh ya. Ada konsep sampai Hompi waktu itu tuh belum jadi penyanyi kan. Andin datang, ini lagu apa teh gitu. Jadi sering kita tuh di kafe ditanyain repertoire ini lagu apa aja, pada nyari. Saking memang sih The Groove itu jadi barometer banget. Nah saat di pensi itu lagu dahulu udah mulai dimainin di PL di mana udah famous. Nah kucuk-kucuk lah kan Mas Yogi tuh saudara sama pemain drum gue. Ditanyakan ada lagunya Mas ini, kita bawain tuh di Hard Rock Cafe di jazz. Lagu siapa maksudnya? Dahulu. Oke, lagu dahulu. Jadi Mas Yofi udah ngebel lagunya bagus. Jadi lagu dahulu tuh duluan ada sebelum Satu Mimpiku. Oke. Akhirnya ditawarkan ke Sony, salah satu label yang dulunya tidak tertarik. Akhirnya dia tertarik dengan jaminan Yofi akan menciptakan satu lagu, takutnya lagu itu tidak gitu diciptakanlah Satu Mimpiku itu. Nah, tapi kan si Rika itu memang dari ini udah begini ya. Request ada sempat waktu itu ya, ada satu masa tuh kita dimintain lagu nyanyi kopi dangdut. Satu memang gua nggak bisa, nggak apa. Dua kan bisa ya. Iya. Sampai udah di amplopin duit tuh 2 juta. Tahun 9 sekian tuh kan gede kalau ya. Gue nggak mau. Bo emang gue gini. Iya tau. Kalau ada orang ngomong Rika itu baik, gue malah gue tuh keras gitu. Rika itu orangnya simple. Malah gue nanya, nggak mungkin itu bohong ke orangnya. Ya untuk hal apa tuh simple, untuk hal prinsipil nggak simple gitu. Iya. Jadi dengan label pun gue sering ribut. Gue bilang ke Pak Ian, tanya kalau diundang nanti, Rika gimana? Pak kenapa mengkontrak The Groove? Kan The Groove tuh udah jelas gelasnya ini. Kalau lu pengen yang top jangan enggak ada The Groove. Jadi gue tuh memang begitu. Mungkin teman-teman kesel ya. Ada satu perempuan cuma satu-satunya keras kepala banget ya. Tapi kalau kamu gak keras kepala itu mau dibawa kemana? Secara duit ya? Ya tanya, ibu kan orang bisnis ya. Kalau yang lain kan mungkin nggak gitu mikirnya ya. Maksudnya mau dijadiin komersil gitu. Jadi kehilangan jati diri gitu kan intinya sebenarnya. Ibu melawan. Iya. Ujung-ujungnya aku bilang ke label sama teman-teman gini. Kalau kita berubah jadi pop, kalau laku, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, udah muka malu, kita nggak dapat apa-apa. Kalau aku lebih akan bertahan 80.000 keping di tahun itu terjual, itu aja yang gue tahan. Itu prinsip gua dan tidak ketahui di situ. Akhirnya saya dipanggil ke Tebet. Sehari sebelumnya Ali Akbar pemain piano aku, music directornya The Groove juga, bilang, Rih, besok tuh lu mau dipanggil. Lu tahu agendanya? Nggak tahu. Lu mau diberhentiin. Kalau ngomong sekarang daripada lu pingsan besok. Jadi gua datang ke Tebet, kan sudah tahu. Jadi anak-anak bilang kayaknya kita nggak cocok kerjasama lagi. Kita juga pengen jadi band laki-laki semua. Mereka diberhentikan hari ini. Nggak ada pertanyaan, nggak ada pertimbangan.
Gak ada solusi dan gak ada harta gono gini. Keluar hari itu, saya pulang. Bingung. Mesti gimana gue? Dari umur sekian dengan sekian gue bersama teman-teman. Sampai 2. Dan ya, tidak ada satupun yang menyelamatkan kakak-kakak saya yang senior-senior di musik itu. Nggak kayak sekarang ya, semua heboh gitu. Mereka nggak boleh melarang ini kasihan gitu. Gak ada satupun yang ngasih kerjaan ke gue. Kasihan si Rika ya. Atau collab kayak diajak ini, gak ada. Gak ada. Satu yang telepon aku namanya siapa? Vicky Sianipar dan modal Sianipar. Sini nak, Pak memang. Karena dia suka banget sama suara saya. Ini ada studio, belum jadi, operatornya masih belajar. Kamu kalau mau pakai. Jadi sebetulnya sejarah panjang terhadap hidup saya juga ngerasa, ternyata susah ya di negeri ini. Kalau orang punya prinsip, orang punya estetika, mungkin negara ini lebih gampang. Kalau perempuan lebih cair, lebih sambil Ngomong aja. Jadi kamu disuruh keluar, tapi lagu kamu masih dipakai. Saat itu dipakai, dan waktu itu pengganti aku adalah ada penyanyi namanya Cindy Bernadette, lagunya Katakan Dengan Cinta. Mereka sudah tur beberapa kota, tapi akhirnya juga Cindy-nya mengundurkan diri, nggak mau lagi. Kan waktu itu dia di kontraknya Solo sih, suruh bantuin itu, tapi akhirnya dia juga merasa bahwa dia masih teleponan. Kalau Cindy itu keren loh, dia telepon, kayak aku disuruh label untuk gantiin kamu, we try ya, tapi aduh susah banget ya untuk gantiin kamu karena aku mesti nyanyiin lagu yang kamu ciptakan. Dan waktu itu lagunya dipakai. Jadi salah satu soul lagu kan ada di situ ya, dan konsep juga kan ada sebagian dari kamu. Iya. Terus kamu yang disuruh keluar. Iya, saat itu harus keluar. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada. Emang zaman dulu begitu ya? Nggak tahu kan gue waktu masih on ya. Oh gitu ya. Jadi kemarin pun waktu aku bilang, maaf ya kalau lagu gue dibawain ya sebagai founder gue minta A. Gue juga bilang, kenapa gue minta? Karena gue punya pengalaman buruk. Dulu 2005 gue diberhentiin, lu nggak inget sama gue seperak pun, jadi gue sekarang nih. Nggak, waktu kamu keluar, kamu masih boleh nyanyi lagu ciptaan kamu nggak? Waktu itu mereka bilang ya kalau bisa sih jangan terlalu mirip ya, karena nanti kan terjadi tuh gimana? Jangan terlalu mirip. Lagu ciptaannya sendiri, tapi tidak boleh bukan tidak boleh, lebih baik jangan sama konsepnya supaya nggak bertuburkan. Itu dari ya permintaan mungkin. Nggak tau lah, gue waktu itu juga udah segimana. Terus itu apa yang tadi? Kalau kemarin 2022 kan gatal mualis. Oh, gue pindah ke Lombok. Gue pindah ke Lombok karena kebetulan waktu itu gue lagi disuruh Bandung untuk bikin cottage sana, kan gue seneng desain. Gue pindah ke Lombok. Aku tidak berani pulang ke Sukabumi dalam kondisi gue lagi gak punya uang, zero bener. Gak punya uang, kan nggak ada pesangon. Kan udah nyanyi manggung-manggung di mana-mana nih, masuk label nih, gak dapat apa-apa. Gue pindah ke Lombok karena gue nggak mau pulang ke Sukabumi. Bapakku kan sudah mulai sakit, dan gue nggak mau mama papaku ngelihat muka gue sedih. Gue pindah ke Lombok hanya untuk lari dari semuanya dan nggak lihat TV, nggak lihat radio, karena di Lombok itu, di pulau gue nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada listrik. Karena nggak mau denger lagunya di Lombok. Segitu loh aku escape. Dan sebetulnya 2010 balik itu karena gue memang sayang sama band ini. Luar biasa loh, friend. Gue sayang sama band ini. Bapak sakit, terus sampai berapa lama kamu ada di Lombok? Gak pulang-pulang? Ada 5 tahun ya. Nah, dalam selang aku escape di Lombok itu setahun setengah lah ya. Aku nyiptain lagu, itu banyak sekali tuh. Ada Izinkan, Cobalah. Itu mungkin Tuhan ngasih ini ya supaya aku tetap jalan lagu. Nah, aku tiba-tiba ditelepon sama salah satu stasiun TV, Afi, disuruh jadi juri MDI waktu itu sama Mas Hari Rusli. Tadi bilang, udah kamu jangan sembunyi, pulang ke sini. Akhirnya aku mendapat pekerjaan, tapi aku hanya datang Jumat, Sabtu, Minggu. Karena udah nggak ada rumah kan di Jakarta. Jadi gue pakai perahu yang motor, dan gue kan giling melo sampai ke bandara, berangkat ke kota Jakarta atau ke tujuan yang harus cuma Sabtu Minggu, terus balik lagi ke situ. Saking gue memang nggak mau di Jakarta.
terlalu banyak kenangan, terlalu banyak teman-teman nanti yang nanyain bahwa akan healingnya susah ya. Nah dari situlah aku bisa menabung kembali untuk hidup aku. Jadi kalau sekarang saya tuh udah percaya banget Tuhan tuh udah ngatur hidup kita dan manusia. Jadi gue ikhlas aja, gue sekarang mau diomongin apa, orang mau lihat apa, terserah. Kan kalian tidak tahu bagaimana saya menyelesaikan hidup saya dari 2005 sampai 2010. Kok mau balik sih? Ya, tadi gue bilang, gue ini diriin itu adik-adik gue. Dan mereka juga kan yang diem aja ketika kamu dipecat. Yang ngomong siapa? Om itu. Ya 2005. Sama-sama semua. Yang minta balik? Semua. Ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana? Tapi yang nyampein juga. Kok gitu? Karena waktu itu Dewa kan kehilangan Once juga nggak ada main. Jadi waktu Dani bilang, Dewa tuh sempet kolaps. Aku tahu banget. Karena Yuka bikin reunian bersama The Groove. Jadi gue tahu apa yang terjadi di Dewa. Waktu Dani kemarin ngomong, Once pergi tuh Dewa kolaps. Gak ada uang, gak ada main. Dan aku tahu. Karena Yuka main sama kita. Jadi itu di tahun yang kurang lebih sama tuh ya? 2010. Kenapa Yuka yang datang? Terus dia bilang apa sampai kamu mau? Rick, ayolah reunian karena nggak ada lu, band ini hilang dari industri Indonesia. Padahal kamu tuh nggak pernah dengar kabar apa segala macam ya? Tahu aku tuh orangnya kalau sudah selesai sudah. Kayak sekarang ini sudah selesai. Gue kan sekarang cuma ngomongin apa yang harus gue omongin aja. Kemarin pun nggak ngomong-ngomong, pas ada statement banyak hits yang lain, ya pas gitu bawain ya gue spill lah. Bawain lah kalau Spill the tea. Oke, terus balik nih. Aku juga nggak tahu itu yang nulis siapa, manajemennya atau The Group kan, pastinya manajemennya lah ya. Ya admin lah. Admin. Yang pegang Instagram. Iya kan? Ya adminnya berarti harus bikin lagu. Admin, jawaban Anda membuat marah nih. Gawat. Nggak, terus balik nih, terus ada perjanjian nggak? Ada perjanjian, ada kalau aku balik harus begini ya, aku tak mau gitu, nggak ada. Perjanjian waktu itu gue cuman sedikit aja, gue pengen dapat keluarga gue sendiri kembali, gue pengen main musik yang kasih. Kayak gitu doang. Gue tuh sebetulnya orang yang, gue tuh cuman ambekan kalau estetika bermusik, bikin lagu, ngaransemen, main di panggung gak enak. Sisanya tuh gue tuh santai orangnya. Padahal kan di antara 2005 sampai 2010 kamu kan juga ya udah solo-solo juga kan? Iya kan? Iya. Aku nyanyi di mana-mana. Ya, kan kerja dong dapetnya. Betul. Saat balik ke Dukul juga aku pembayarannya balik lagi dibagi rata. Gak ada Rika lebih tinggi kan? Nggak ada. Gak ada, dibagi rata semuanya. Dibagi rata nih. Nggak dilebihin karena kamu misalnya lagi pas lagu nyanyi lagu yang kamu ciptain tuh nggak ada lebihnya, nggak ada. Nggak kayak band lain. Kalau band lain kan ada tuh kayak band-band besar, sekian persen untuk penulis lagunya. Aku enggak, misalnya ibarat kata dapat 10 ya 10 semua, dapat 5 semua. Ada yang berubah keadaannya setelah kamu kembali di tahun 2010? Maksudnya dibanding tahun 2005 ketika lebih mengikuti industri gitu ya, pasar, komersialisasi. Harapan aku sih akan jadi proses belajar ya. Ternyata? Ya ini begini. Tapi kan lama tuh dari tapi mungkin intinya memang aku nggak cocok sama teman-teman. Intinya ya teman-teman juga aku nggak bisa menyalahkan. Mungkin saya mau menyebalkan. Ya nggak cocok sih memang nggak cocok. Tapi ada nggak satu orang yang menurut kamu kalau dia nggak melakukan ini, atau ada satu perlakuan yang kalau nggak begitu tuh nggak akan separah ini sebetulnya kemarahan? Ya itu pada saat aku menerima jadi waktu pemisahan manajemen itu saya bilang ke teman-teman di Bandung ya waktu itu masih di sate Domrut ya. Kita pisah aja manajemennya karena saya sudah tidak mau ketemu dulu sama anak ini. Anak ini ya, si admin ini. Ya, si admin ini. Aku bilang, siapa tahu dengan kita berpisah itu kayak orang cerai kan islah dulu ya. Kamu bisa menemukan inti permintaan saya, kenapa saya minta pianis saya dibalikan, terus kita detail lagi melihat angkanya, raidersnya segala macam. Siapa tahu dengan pisah ini, karena pada saat kalau saya sudah bilang nggak mau lagi sama kalian, itu udah selesai buat gue. Nah, yang buat gue sangat kecewa, yang gue nangis sampai ibu gue akhirnya tahu ini gue lagi menghadapi masalah besar saat aku menerima
SNS, maaf untuk saat ini The Groove sudah tidak bisa lagi bermain bersama Rika Ruslan. Terus dijawab lagi oleh si IO temanku, tapi kliennya mau Teh Rika. Maaf, kita cuma mau dengan konsep ini dan kita mencari yang mau-mau aja. Itu gue kayak ditamplok. Jadi ini ngomong The Groove nih ya, padahal IO-nya maunya atau kliennya maunya. Dia sampai 3 kali menulis, jadi ada 3 kali jawab. Jadi istilahnya The Groove itu ngomong sama kliennya, gue dengan mau gue tanpa Rika atau gak usah gitu. Iya, nah, pokoknya kalau pakai The Groove berarti penyanyi ini. Kalau mau sama Rika ya nggak bisa. Kalau tidak mau ya kita cari yang mau. Padahal dia nggak pernah ngomong apa-apa sama kamu tuh. Nggak ada. Akhirnya aku nangis. Waktu itu malam banget ya. Ke Mas Angga ya. Sedih lah ya pasti. Kalau digituin kan pasti lah orang. Mas, ayo kamu yang hubungin anak-anak, saya mau ketemu buat terakhir kalinya. Saya ke Bandung sama Mas Angga. Akhirnya aku bawa buku coklat warnanya. Itu buku diary aku. Dan aku bilang ke anak-anak, hari ini yang gue omongin ke kalian gue tulis. Karena aku takut nanti orang bilang bahwa saya belum pernah ngomong ini. Jadi aku sembari mewek, aku bacain satu persatu. Dan kalimat terakhir adalah saya bilang, saya tidak masalah kalian tidak mau main sama saya. Itu hak kalian. Tapi kita ini saudara, ngomong dulu ke saya. Kenapa ngomong ke ibu? Itu menyakiti saya. Kita ini satu mobil, mogok, naik kereta, kecelakaan. Masih ingat gue lagunya Titanic. Berdarah-berdarah kita pegangan. Tok bertiga nyelamatin. Di sana teman-teman mau main Rika sama Tonton Paresa di kereta. Lu gak ingat semua kisah itu? Setidaknya kalau lu udah gak mau ketemu gua, lu ngomong, jangan lewat WA seperti itu. Itu nyakitin kakak kamu. Adik-adiknya bilang apa? Dan habis ketemu di Bandung, nggak ada yang tahu ya gue sakit. Suara gue nggak bisa balik, gue setengah fales. Mas Ahmad terus dorong, mak gue akhirnya sering nemenin gue tidur karena kayak luka dulu tuh keinget semuanya ya. Gimana gue harus di Lombok, gelap, nggak ada listrik, nyamuk, hotel belum jadi, itu juga dulu plus banget. Ya makanya gue tolak semua undang-undangan karena gue nggak mau terlalu kayak emosional. Nah, kalau gue ceritain ini ya, ini persoalan intern rumah tangga. The Groove dan Rika Ruslan sama dengan kita mau divorce kan persoalan intern. Tolong orang-orang yang tidak tahu sejarah kami jangan terlalu banyak komen yang membuat kita semakin kisruh. Padahal mungkin waktu itu kalau ada penengah yang bisa mendudukkan, yang ngobrol, mungkin akan ada solusi ya. Tapi waktu itu Mas Angga sempat ngomong sih sama publisher aku ke salah satu tim, Terika tuh lagi ngambak, coba ikutin dulu lah, nanti juga reda-reda kayak nggak tahu Terika aja. Tapi mereka kayaknya ada dorongan kuat sekali ya untuk memblok semuanya. Tapi buat saya, ambil kisahnya lah, baiknya dari ini semua ya. Itu tadi mungkin nasihat bapakku terakhir ya, bahwa ada suatu hal besar yang harus saya perjuangkan. Saya nggak tahu ini perjuangannya akan happy atau tidak. Tapi saya adalah perempuan alpha, jadi saya harus maju. Untuk para penulis yang lain yang tidak bisa speak up, yang beberapa DM-nya masuk ke saya karena bapaknya sudah meninggal dan mereka tidak dapat apa-apa, mungkin saya sekarang akan lebih kuat berdiri untuk mereka. Tuh. Kemarin mendapatkan penghargaan sebagai pencipta lagu perempuan terinspiratif, gitu ya? Pencipta lagu perempuan Indonesia yang menginspirasi. Indonesia yang menginspirasi dari WIPO. Terima kasih. Itu hadiahnya ya. Salah satu ya. Tapi itu juga beban buat gue. Kenapa? Berarti kan aku nggak boleh mundur dari semua apa. Iya toh? Ya. Karena buat aku, kita pasti dikasih talenta itu sama Tuhan ada sebabnya. Kalau saya cuma enak-enak, punya tas, punya berlian, punya ini,
tapi teman-teman gue. Oh, ya tanggung jawab itu ya. Tuhan itu menguji. Betul. Iya kan? Ya dikasih hadiah dikit nih, tanggung jawab berat. Harta ujian, anak ujian. Ya. Dapat penghargaan juga ujian. Jadi waktu saya dapat dari menteri kemarin, ya soalnya saya bilang, Pak, urusan kita belum selesai. Dan saya tetap akan melaju dengan apa yang harus saya lakukan. Karena buat aku, ya tadi saya bilang, kenapa hak itu eksklusif dan tidak bisa jadi umum? Karena bikin lagu itu personal, untuk yang personal. Ada juga mungkin pencipta lagu yang pintar banget ya. Ya, dari pengalaman orang. Jadi tapi mirip lagu apa gitu. Tapi kalau personal itu kan betul-betul itu kayak. Tapi kan memang namanya seniman ya. Kalau menurut aku sebuah karya cipta itu memang ya beda-beda orang personal. Kita nggak bisa ngukur juga itu kadang-kadang ini kemahalan atau kemurahan. Betul. Karena itu sebuah karya ya. Betul. Orang menghargainya kan nilainya di mata masing-masing jadi beda gitu kan. Contoh kecil sekarang aku lagi ngegarap Shanti. Shanti kan sudah lama nggak bikin. Dia sempat minta lagu ke aku dan dia ngasih guidance. Gue tuh kalau kasih guidance langsung hilang. Langsung hilang. Hilang inspirasinya. Gitu ya udah. Tiba-tiba dia minta lagi terus aku bilang tapi gimana gue ya? Oke teh. Gue mau balikin lu menjadi ratu disco di Jerman ya. Karena buat gue Shanti itu sangat punya spesifikasi. Dia menyerah. Oke. Nggak lama tuh gue jadi seminggu. Gue kasih dia ada revisi. Seniman yang perasaannya sensitif dan halus gitu kan, karena menangkap dia kan. Ada orang bilang pas jadi, kenapa lu nggak nyanyiin sendiri, ini lagu bagus? Enggak, karena itu memang personal untuk Shanti. Oh oke. Belum tentu kalau Rika yang nyanyiin lagu itu akan sebagus itu jadi energinya ya. Ya betul. Jadi menurut aku yang tadi bilang, bagaimana sih lu minta lagu ke gue pasti liatin mata lu ngomong cantik, jadi gue kan pasti gue kan keluarin tuh jargon-jargon itu personal kan. Nah saat lu tiba-tiba maaf ya, lu nothing, lu cuma penulis langsung masih berisik langsung semua. Tapi kalau baik-baik aja nggak mungkin lah. Kita aja cerai, memutuskan cerai itu mikir ya. Asumsi orang tentang Rika Ruslan yang bikin The Groove gak harmonis sama Rika itu karena Rika gak fleksibel, susah menerima pendapat dari teman band. Itu gimana? Gue ya gila aja ya. Iyain aja. Padahal ya sebetulnya kalau untuk main dan segala macam aku fleksibel. Ada beberapa event yang menurut aku tidak pas buat The Groove, aku masih oke kalau anak-anak memang mau. Tapi urusan warna musik saya tidak fleksibel. Terakhir itu saya pernah bikin sebelum kita pisah tuh ada lagu terakhir. Saya sudah lama tidak menciptakan buat teman-teman karena ya saya juga pengen Raisa juga nyiptain lagu 2 terakhir itu Raisa yang nyiptain. Saya bikin terakhir itu Hujan Menari dan diaransemen oleh Arif Firman. Basis aku tuh bagus banget. Sebagai pencipta lagu begitu dikasih balik aransemen gue sampai wow, karena Hujan Menari itu adalah untuk konser 25 tahun The Groove. Hujan yang menari. Bahwa dalam hidup itu tidak ada bisa senang terus. Dan hujan itu adalah satu gambaran buat aku adalah air mata. Tapi air mata pun kalau kita bikin swim, dia jadi indah. Nah, Arif Firman ini mengaransemen sangat bagus sehingga saya tidak punya revisi. Nah, waktu itu anak-anak memang ada beberapa pengen dan aku veto tuh bilang nggak mau gini aja karena saya punya pengalaman. Saat lagu pernah ya ada satu lagu, aku tak takut kehilangan diriku judulnya. Itu diulang 4 kali sama teman-teman. Balik lagi ke aransemen 1. Jadi kalau saya begitu memang ada pengalaman. Kita mau udah cerai ini gue. Mau nikah lagi kan gue udah pengalaman. Wah, kalau musiknya pas cocok gak usah, gak bertengkar. Kalau naruh barangnya sembarangan gak mau nanti kamar gue kotor. Gue udah ada data nih ya, data statistik yang tidak tertulis tapi ada di ingatan. Ini kayaknya gak bisa nih, udah pas nih gini gitu ya. Gue bilang ke temen-temen waktu dahulu sama Hayalan itu kita udah jujur banget. Mau ada perkusi di tengah, mau ada bass yaku di tengah. Kita gak takut kehilangan penggemar. Kita mau menonjolkan apa yang kita bisa. Kita balikan lagi ke situ. Orang yang harus jangan ikutin pasar. Karena The Groove itu tidak pernah ikutin pasar dari dulu. Nah itulah mungkin yang dibilang keras tadi. Biar karena pasar ngikutin kita. Differentiate or die.
Karena dari dulu gue ingat The Groove tuh kalau nonton tuh semua pemain musik, kalau kita ke Surabaya mana semua pemain musik duduk di depan. Gue tahu nih baru keyboard terus pada ngeliatin. Jangan sampai kita jadi seperti biasa. Itu akan kehilangan marketnya menurut gue, yang mungkin gak cocok untuk Iya, bisa ya kan? Biar Jadi emang si nggak Rika itu memang agak besar sedikit kan. Kalau aku kurus banget ini bukan harus lah. Betul ya, Jadi tahu kan yang identity. Iya itu. Ya itu memang susahnya ya. Kalau kita cuman personal branding aja mungkin ya udah kita sendiri yang ngatur gitu ya. Tapi begitu satu grup, nah itu kan terusan dalam satu visi itu emang nggak gampang. Sama seperti dalam sebuah pernikahan lah kembali lagi. Rika Ruslan kalau marah sama anggota band itu mencap emosional gitu nggak sih? Aku tuh orangnya kalau apa-apa tuh langsung ngomong. Langsung ngomong. Tapi aku nggak pernah ngomong depan langsung jeder. Nah, ke kru juga kayak kemarin saya ada main nggak enak, buru-buru di The Groove di tim saya sendiri juga aku langsung coba Pak kasih ini aku. Tadi kenapa begini? Ya gue begini terus kenapa gini? Bisa nggak nanti kayak gini? Solusinya apa? Jadi kemarin pas main sudah diperbaiki. Jadi menurut aku karena kita memang susah ketemu dan kita ini orang perfeksionis, jadi apa harus dibicarakan hari itu udah selesai. Abis gue negur gitu langsung, udah makan, ambil makan. Satu meja. Nggak personal, itu profesional. Urusan kerjaan strict. Urusan Abis lain. itu gue traktir. Betul, setuju. Selesai gitu. Kemana juga. Ini gue kasih lebihan ya. Lu udah kerja lebih. Buat gue itu nggak bisa makan kalau gue belum tahu. Tanya sama saya suka kesel. Gue selalu naik. Anak dan semuanya. Yang lain ya jangan sampai gimana mereka gue selesai. Jadi kalau memang gue tuh sadis banget gitu ya supir gue udah 20 tahunan, istrinya udah 15 tahun. Kru aku nggak ganti-ganti itu tuh juga. Ya malah gue sekarang disuruh sama Mas Angga, manajemen partner gue sekarang terus tegas. Waduh bener udah tegas saya gue. Mas Angga berarti. Tapi bukannya ada satu orang yang agak aneh waktu itu ikut dari kecil. Makanya jangan terlalu sayang ya mau. Jangan terlalu sayang, jangan terlalu percaya ya. Itu pengecualian kayaknya ya. Nggak pernah ditusuk dari belakang? Sedep. Ketawa aja. Jangan tahu-tahu aja lah. Ya setelah sudah diumumkan tidak boleh dibawakan dan lain sebagainya, terus masih kedapatan menyanyikan lagu, ini langkah yang diambil apa nih ke depan ini atau sedang dijalankan? Ya tadi aku baru pergi ke kuasa hukum aku untuk berdiskusi ya. Dalam bayang ya. Aku akan menyerahkan urusan saya ke my partner Angga dengan Mami Nola, dan saya akan ngeberesin karya aku yang kemarin aku skip karena kan kemarin aku mikirnya mau 25 tahun konser The Groove kan. Jadi kalau saya memang mau, kemarin memang aku ngeluarin dahulu dan hayalan karena kepengennya tuh tahun depan akan bikin sesuatu. Kenapa harus tahun depan? Karena kemarin maunya untuk The Groove dulu. Jadi kan nggak bisa ada satu tahun dua project. Mungkin itu salah satu yang membuat kalau saya bilang saya keras tapi nggak gitu-gitu amat ya. Gue masih mikirin apa yang terbaik gitu. Memang dahulu hayalan itu gue keluarin karena pandemi itu aku kesel banget. Ada yang harus dikerjakan. Jadi gue bikin video klip yang 23 menit untuk dahulu hanya mau ngasih tahu yang tadi bahwa cinta pertama gue tuh kandas dan menghasilkan uang. Kalau kata Ben Sleo almarhum, saya agak unik sama Rika. Rika itu semua lagu cintanya tuh kandas, nggak melulu kandas. Hayalan doang yang berbunga-bunga karena memang tuh lagu pertama saat gue lagi PDKT sama laki ya. Tapi itu kandas juga nggak jadi sama laki? Ya, itu kan jadi dahulu. Oh itu kandas. Sepi kan kandas. Cerita dari terinspirasi. Oh kasih gitu juga. Oh kasih jangan kau buat aku menunggu, selalu menunggu. Kan gak dilamar-lamar. Ya kan? Bisa dengan beat seneng ya. Dalam hatimu, bawalah diriku di dalam cintamu. Bubut melati. Itu cerita gampang juga. Kata Mas Nur, semua lagu Rika itu cintanya nggak sampai ke titik. Tapi lu bisa bikin dengan riang gembira. Seperti itu. Jadi maksud gua, ya itulah uniknya gua. Mungkin di saat itu akhirnya makanya si Rika itu dijadiin trend center. Penulis perempuan yang nyiptain lagu sedih tapi dengan happy. Oke, lagu cerai The Groove yang mana? Hanya kan damaikan ku beri
pantaskah dirimu ku nanti selamanya. Lucu ya, kan itu gue harus nggak jadi tuh sama si laki ini, plus juga The Groove Thread. Nah, Hujan Menari kan gue ceritain di situ tentang yang menangis tapi harus dibikin gembira supaya tangisan ini jadi indah. Tapi kan nggak jadi dikeluarin, malah kita pisah. Kayak clue-clue ya. Tapi kayaknya Hujan Menari nanti gue keluarin. Kita pengen denger tuh, berarti aku udah tahu banget nih cerita di balik hujan. Jadi saksi kisah bisu, kemudian hati terpaut jadi satu. Mampu kita lewati badai cerita ini. Itu lagunya oke? Lari. Mampu kita lewati enggak? Ya. Lewat, tapi lewat jalan yang beda kayaknya. Sayang sebetulnya, sayang lagunya. Menurut aku udah lama nggak nulis buat The Groove, itu keren buat gue. Dan Arif Firman nih, gue di podcastnya Fendi ngomong, lu bikin aransemen lagu itu best banget. Kenapa gue bertahan dan kekeh, karena lu ngaransemen keren banget. Jadi dari sini kita belajar bahwa yaitu kadang-kadang perjalanan hidup kita tuh susah apa segala macam dihadapkan pada persoalan, tapi itu menarik ya bahwa di balik semua itu barangkali ada perjuangan besar yang tengah disiapkan gitu. Bahwa masalah yang kemarin yang bikin wah segala macam suara sampai nggak keluar, itu sebenarnya hanya kerikilnya, pijakannya untuk melihat bahwa ada masalah lebih besar lagi, ada manfaat yang lebih besar lagi yang bisa diperjuangkan gitu ya. Kan syaratku awal adalah satu, manajemen kita ubah jadi agensi, dia bisa jualan, dan kita sebagai The Groove jadi manajemen sendiri, mengatur semuanya, ngitung ulang semua rider segala macam, kita tentukan, kita hadapin klien satu-satu untuk tahu The Groove ini harus bagaimana. Itu ya, itu posisinya itu aja dulu sebetulnya. Begitu tidak bisa, oke, daripada pisah, karena kita sudah pernah pisah, kita beda manajemen sembari kita islah melihat apa yang terbaik buat The Groove. Lalu di tengah jalan, mohon maaf, Jadi persoalannya kan kalau ditanya Rika apa, ya itu yang nomor satu aja dulu. Cuman itu doang. Apakah aku bilang aku nggak cocok sama teman-teman The Groove? Nggak ada. Bukan itu. Karena saya ingin tahu kenapa ini air keruh. Coba dikeluarin dulu yang keruh-keruhnya biar kita bisa lihat. Mau dibenahin padahal. Mau dibenahin, saya pengen benahin. Dan kalau Resa tidak lupa, saya pernah siang-siang ke rumah Resa dan dimasakin kangkung sama istrinya Yunita, dan saya ngomong semua di situ berbuang lagi. Pada saat mau bikin Hujan Menari, dan saya bilang nanti di Hujan Menari aku mau video klip semua manajemen kita dulu keluarga yang pernah keluar sampai kru kita kumpulin, kita bikin kayak dinner. Karena The Groove itu tidak bisa begini kalau tanpa ada Yuke, tanpa Ali dan semua kru yang pernah ada di dalam The Groove. Ini adalah konser yang benar. Mudah-mudahan Resa nggak lupa niat saya dari awal. Kalau suatu saat Tuhan mengizinkan saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman seharusnya bisa tahu siapa Rika Ruslan sebenarnya. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi pasti ada sisi baik yang lo harus tanya ke hati lo masing-masing. Dari sini juga belajar sesuatu ya, bahwa kalau kita mau membenahi sesuatu dari sesuatu yang merasa dirinya nggak ada yang perlu dibenahi, ya nggak sih? Ya udah, yang rugi kan, karena yang membenahi gitu kan, bener gak sih? Udah nggak ada sapunya Ya, jadi ya udahlah kalau gitu ya, berarti ya kalau dia nggak melihat ada masalah ya kan. Ya memang berarti memang nggak cocok. Dan kamu terlalu baik aja gitu kan. Iya, yang punya masalah cuma aku sendiri kan. Berarti aku yang harus nggak ada di situ kan. Ya, kamu yang bisa melihat, yang lain mungkin belum melihat itu mungkin ya. Mungkin loh, aku mungkin loh ya, jangan marah. Aku nggak kenal. Tapi barangkali gitu kan, secara general kadang-kadang kita dalam kehidupan tuh gitu kan. Kayaknya tuh kita lihat, aduh kita pengen benerin nih, tapi mungkin yang di dalam situ nggak merasa ada masalah gitu. Mereka nyaman dengan yang sudah ada sekarang. Makanya aku bilang kalau kalian nyaman dengan ini silakan terus, aku di luar aja. Jadi kan saya bikin nyaman sendiri, mereka nyaman sendiri. Tapi kan bisa satu panggung, lagunya masih bisa dibawain. Iya, betul. Walaupun ada pencipta lagunya di situ. Betul, walaupun masing-masing nyaman ya tetap ada tata cara gitu sebenarnya. Terima kasih sudah menikmati dan mendengarkan bicara itu macam-macam ceritanya ya. Aduh, tapi kita melihat sisi lain dari dunia kita sehari-hari ya. Kadang-kadang tuh bisa ada analoginya mirip-mirip kok gitu ya sama kehidupan kita yang umum yang lainnya. Betul. Semoga kita bisa belajar dari
sekelumit perjalanan yang sudah dilalui oleh Rika Ruslan. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Spill the tea. Thank you.